Mari kita jujur. Saya percaya semua kita setuju. Dengan adanya COVID-19 ini saudara, yang namanya gereja, yang namanya hamba Tuhan, yang namanya pelayanan sedang diobrak-abrik untuk dimurnikan. Setuju nggak saya ngomong ini? Yang namanya gereja, yang namanya pelayanan, yang namanya aktivitas kegerejaan, hamba-hamba Tuhan dimurnikan. Maaf, dalam masa COVID-19 ini kelihatan siapa hamba-hamba Tuhan yang melayani untuk hidup atau hidup untuk melayani. Catat, tahun 82 saudara, saya mendapat pernyataan Roh Kudus ini. Saya nggak ngerti 82. Itu 30 sekian tahun yang lalu. Tahu Roh Kudus ngomong begini, Daniel, kamu tidak boleh melayani untuk hidup, tapi kamu harus hidup untuk melayani. Tahun 82. Dan hari-hari ini ketahuan saudara. Maka itu semua pelayanan yang biasanya suka di panggung, maaf, berubah semua konsep ini. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang memurnikan kita gerejanya. Silakan Tuhan. Maka itu kita belajar firman ini supaya kita tidak termasuk dalam yang menyimpang dan yang menyeleweng daripada kebenaran ini. Saya mulai dengan konsep memberi. Saudara, selama ini konsep memberi sudah rusak, sudah hancur. Karena apa? Larinya pemberian itu kepada yang khotbah. Tidak, itu salah besar. Memberi itu bukan juga untuk Tuhan. Saya ulangi, memberi bukan untuk Tuhan. Maka itu tolong rekan-rekan hamba Tuhan, mulai hari ini jangan katakan kalau jam waktu memberi persembahan, saudara-saudara, mari kita memberi untuk Tuhan. Salah. Tuhan gak butuh duit kita. Setuju enggak? Lalu persembahan itu untuk apa? Yang betul, persembahan untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk Tuhan. Itu yang betul. Saya nyimpang dikit ya. Kalau saudara lihat, berapa tahun yang lalu ada orang gila datang ke Indonesia. Maaf saya berkata. Yang dari India itu loh. Betul? Nah, apa itu? Nah, yang maaf. Selalu. Dan dia berhasil membawa banyak orang yang ngaku Kristen jadi berubah. Mereka hanya ditanya, buktikan kepada saya. Mana ada ayat di kitab suci saudara yang menyebut Yesus itu Tuhan? Masih ingat ya ayat seperti itu? Enggak ada memang di dalam Alkitab secara implisit ya Yesus Tuhan. Tapi ada beberapa ayat lain mengarah itu. Tapi orang ini enggak mau percaya. Nah, ketika banyak orang bertanya, saya cuma sebutkan satu ini. Tolong saudara perhatikan supaya konsep memberi itu berubah mulai hari ini. Yang selama ini konsep memberi sudah dirusak itu oleh penyelewengan dan penyimpangan khotbah-khotbah. Beri untuk Tuhan, tidak. Saudara perhatikan, satu-satunya Tuhan di dunia ini. Saya ulangi, satu-satunya Tuhan di dunia ini yang tidak pernah meminta umatnya memberi sesaji atau persembahan apa saja. Itu hanya Tuhan kita. Saudara lihat semua agama di dunia, semua agama di dunia pasti ada pemberian-pemberian bentuk apa saja. Bahkan yang macam-macam diberikan kepada Tuhan atau dewa mereka. Pasti itu. Contoh, siapa yang pernah ke Gunung Kawi? Dulu waktu saya masih sering pelayanan ke sana, saya lihat ini kok jam dinding banyak sekali di Gunung Kawi. Nggak tahu kenapa mereka memberi jam dinding, ya. Pokoknya pemberian. Nah, Tuhan kita tidak pernah minta persembahan pemberian kepada kita berupa materi, berupa benda, berupa uang, berupa apa saja. Yang Dia minta hanya satu, persembahkanlah tubuhmu
bukan uangmu. Maaf. Maka itu yang suka menyimpangkan dan menyelewengkan firman Tuhan hari ini kita berubah. Masalah memberi ini. Nah, terus saya terangkan kepada mereka ilustrasi ini. Saudara, mana lebih repot ya menyiapkan hadiah atau kado kalau kita diundang acara ulang tahun atau pernikahan orang kaya dan orang miskin? Ngerti nggak pertanyaan saya? Betul? Mana lebih susah? Menyiapkan kado atau hadiah untuk orang kaya atau orang miskin? Pak Sibut, Pak Jafri Sibut, tolong jawab dulu. Mana lebih susah kita memberikan kadonya? Kepada orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Orang kaya. Orang kaya. Iya, karena kita mikir mau dikasih apa ya? Mau dikasih apa? Semuanya mereka bisa, semuanya mereka punya kok. Betul? Nah, Tuhan kita itu nggak cuma punya apa-apa. Dia itu punya segala sesuatu. Loh, kenapa dia punya segala sesuatu? Karena dia yang menciptakan. Ayo kita mikir. Ini yang kita temukan. Dia itu Tuhan. Karena dia itu menciptakan segala sesuatu. Yang lain tidak. Karena masih minta sesuatu. Ini perbedaannya. Maka itu mulai hari ini konsep memberi persembahan itu beda. Harus kita lihat Alkitab baik-baik, saudara. Nah, kiranya ini menyadarkan kita. Maka itu jangan berkata saudara beri kepada Tuhan, nanti saudara diberkati. Salah. Loh, kenapa salah? Karena kalau konsep kita memberi supaya kita diberi, berarti Tuhan itu bisa kita suap, Tuhan bisa kita beli dengan uang kita. Wah, kalau gitu yang miskin kasihan dong. Maaf ya, ubah konsep itu. Nah, kita belajar soal memberi dalam Alkitab lewat 2 Korintus pasal 8 ini, saudara. Oke. Tadi kita sudah baca sampai ayat 7. Sekarang ayat 8. 2 Korintus 8 ayat 8. Aku mengatakan hal itu, hal apa tadi? Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Itu maksudnya ayat 8 saya baca lagi. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Terus aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Nah, jadi memberi itu harus dengan keikhlasan. Ya, tadi kita di ayat 1 sampai 7 kita temukan. Kaya itu dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, di dalam kasih. Bukan secara materi. Maka itu kita harus suka berbagi. Terus saya baca ayat yang kedua, ayat 13. Ini loh konsepnya soal memberi. 2 Korintus 8:13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Tidak. Lalu apa? Tetapi supaya ada keseimbangan. Maaf ya saudara. Di dalam konsep banyak gereja soal memberi. Maaf. Sangat tidak seimbang. Maaf. Aduh, saya betul-betul saya minta dengan rendah hati, maaf. Lihat fakta di gereja-gereja kaya. Mana ada keseimbangan? Pendetanya makin lama makin kaya, tambah lama tambah kaya. Tapi dalam gereja itu yang orang miskinnya masih ada juga. Kalau saya nggak berkata masih banyak. Mana ada keseimbangan? Jadi kalau kita diminta untuk memberi buat pekerjaan Tuhan, bukan supaya kita dibebani, supaya yang nggak punya itu beroleh keringanan. Tidak. Ini konsep yang harus kita temui. Ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu yang punya lebih mencukupkan kekurangan
Ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka aneh. Tadinya mereka kurang, tapi karena kita memberi, jadi mereka punya kelebihan. Lu balik lo saudara, supaya kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Ini rahasia memberi yang luar biasa. Diulangi kalimat yang sama supaya ada keseimbangan. Kapan saya bisa mengerti jelas ayat ini? Waktu saya tahun 75-76, dari 9 November 75 sampai akhir April 76, saya dengan 5 orang berlima, ya, itu ada di Kalimantan Timur. Kami turun Balikpapan, naik kapal Pulau Sonit dari Pelabuhan Tanjung Perak. Dari Balikpapan kami naik mobil ke Handil. Dari Handil kami naik speedboat ke Samarinda. Nginep di Samarinda di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia, Pak Diki Pinontoan almarhum. Lalu kami mudik, ya, ke Melak, Sungai Mahakam, pedalaman 6 bulan. Sampai akhir April kami baru keluar. Nah di situ saya melihat pelayanan di pedalaman, sepeda aja nggak ada waktu itu, saudara. Nggak ada sepeda di seluruh kampung itu. Nah di situ saya belajar tentang sungai, karena Sungai Mahakam itu panjang sekali, dan di sepanjang Sungai Mahakam itu banyak sungai-sungai kecil yang bermuara di sungai besar Sungai Mahakam itu. Nah, kata keseimbangan ini saya belajar dari waktu saya pelayanan di Kalimantan. Bagaimana keseimbangannya? Coba kita lihat. Walaupun tidak semua kita pernah tahu sumber mata air sebuah sungai sampai ke muaranya, tidak semua kita pernah tahu. Tapi saya tahu beberapa sungai. Karena saya sering ke pedalaman di Kalimantan, ya di Sumatera, lalu di Papua, walaupun nggak banyak. Saya mau tanya kepada saudara, mungkin Pak Jeffrey Sibu bisa bantu atau siapa saja. Air yang keluar dari mata airnya sungai itu dengan air yang keluar ke muara sungai itu, mana yang lebih banyak? Pertanyaannya, air yang keluar dari sumbernya, dari mata airnya, ya saya nggak tahu di kota masing-masing. Contoh, ya Sungai Ciliwung paling terkenal, Kali Ciliwung di Jakarta, muaranya di Ancol, tapi mata airnya di Gunung Salak di daerah Bogor sana. Nah pertanyaannya, air yang keluar dari mata airnya dengan air yang keluar ke muaranya, mana lebih besar? Ayo Pak Jeffrey bantu jawab. Mana lebih besar? Nah, jelas ke muaranya. Bahkan saudara, catat, ini yang saya bertobat. Ternyata air yang keluar ke muaranya dari muara sungai itu ribuan persen dari yang keluar di mata airnya. Nah kan kaget bukan? Nah kalau pakai perhitungan ekonomi dunia, sungai ini pasti bangkrut. Loh kok bisa bangkrut? Habis istilah dunia, pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Maka kalau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, maka istilah Melayu, pasak lebih besar daripada tiang. Nah kalau ada rumah, pasaknya, kuda-kudanya, kayu atasnya lebih gede-gede daripada tiang rumah, namanya rumah itu roboh. Kalau pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran, dalam ilmu bisnis ini namanya bangkrut. Tapi pertanyaannya saudara, pernah nggak lihat sungai bangkrut? Kan masuknya dikit dari muaranya. Kenapa keluarnya bisa banyak? Nah, waktu saya di Sungai Mahakam 6 bulan itu, saya menemukan jawaban. Maka itu saya bisa mengajarkan 2 Korintus 8, saudara. Itu teori sungai itu yang menjawab semuanya. Maka itu saya ulangi lagi, stop khotbah-khotbah persembahan perpuluhan yang diselewengkan dan disimpangkan hanya untuk cari kekayaan buat diri sendiri. Stop dalam nama Yesus.
Maaf saya berkata. Jadi di semua gereja, di semua pelayanan harus ada keseimbangan. Tadi pagi Pak Roni telepon saya. Nah, ini jawabannya supaya ada keseimbangan. Ayo, contoh kecil aja ya, sebelum lebih jauh supaya pikiran kita bisa nyambung. Kalau dapat banyak, supaya seimbang, keluarnya harus bagaimana? Ayo, bantu jawab. Jeffrey, tolong Papi. Kalau dapat banyak, supaya seimbang, itu harus siap bagaimana keluarnya? Harus dibagi. Nah, harus banyak juga. Seimbang loh saudara. Maka itu kalau konsep memberi, pakai kata keseimbangan. Ini luar biasa. Seimbang. Anak-anak saya banyak yang tahu. Saya ini kalau memberi, nanti kita lihat ayatnya 9 tadi seperti saya janji. Sampai 0. Saya nggak pernah takut untuk memberi sampai 0. Dan sudah sering, sudah biasa. Karena saya ingin ada keseimbangan. Oke? Jadi sungai. Lalu dari mana bisa sungai itu nggak bangkrut? Masuknya dikit kok keluarnya banyak. Nanti saya akan bahas. Yang penting ada keseimbangan. Jadi antara yang masuk dan yang keluar, sungai itu seimbang. Nah pertanyaannya, kalau sungainya nggak seimbang, berarti muaranya diperkecil. Coba saudara jawab, apa yang terjadi pada sebuah sungai kalau muaranya dipersempit? Jawabannya apa? Meluap, banjir, dan membunuh orang. Maka itu saudara dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingat tadi kita masih pada konsep gereja-gereja di Makedonia. Dalam kondisi sangat miskin. Dicobai dengan berat. Dalam berbagai penderitaan. Kok bisa mereka kaya dalam banyak hal? Bukan kaya dalam materi, dalam memberi secara materi. Tapi kita sudah baca. Ini jawabannya karena ada keseimbangan. Saudara, alam semesta bisa sampai utuh seperti hari ini. Renungkan. Karena ada keseimbangan. Maka itu Tuhan kita pencipta segala sesuatu. Itu karena balance, karena keseimbangan ini. Semua penyakit yang terjadi di tubuh kita. Itu karena kita nggak seimbang antara yang masuk makan dengan yang keluar. Maka itu kalau orang sulit BAB, bahaya. Karena nggak seimbang. Dan itu munculkan penyakit. Jadi keseimbangan ini konsep yang penting. Mungkin suatu saat kita akan belajar khusus soal keseimbangan. Dan itu ilmu fisika. Dan itu yang ada di dunia ini. Jarak matahari ke bumi. Sejak diciptakan pertama kali, Papa sudah punya keseimbangan. Jadi jarak bumi ke matahari nggak boleh bergeser 0,00001 inch. Begitu berubah dikit meleleh kita. Kalau mendekat. Begitu jauh dikit 0,0001 inci kita beku. Itu seimbang. Ada 4 musim di negara bagian utara Khatulistiwa, bagian selatan. Seimbang semuanya. Nah, ketika cuaca dan iklim berubah, karena manusia merusak, tidak ada keseimbangan. Nah, coba supaya saya nggak bolak-balik, Jeff tolong Papi bukakan Yesaya 24 ayat 5. Ini loh ketidakseimbangan alam semesta ini. Yesaya 24 ayat 5. Yang bawa Alkitab sekarang lihat. Maka itu seimbang itu penting. 24 ayat 5. Yesaya 24 ayat yang kelima. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Ayat ini pendek saudara. Tapi ayat ini yang memberitahu kita untuk belajar kerusakan alam, perubahan cuaca, global warming. Ternyata bukan ulah binatang. Bumi cemar, bumi rusak, bumi kacau, bumi berantakan, bumi terpolusi. Maaf. Karena penduduknya. Ingat loh. Binatang itu bukan penduduk bumi. Loh, bedanya apa? Beda. Disebut penduduk bumi itu manusia. Tolong catat perbedaannya.
Loh, apa bedanya? Begini, disebut penduduk karena punya kartu identitas, KTP lah, ID. Sekarang bayangkan repotnya pemerintah bangsa-bangsa kalau binatang pakai KTP elektronik lagi. Terus gimana caranya dapat maafnya? Jadi binatang itu bukan penduduknya. Berarti yang membuat bumi cemar itu bukan binatang tapi manusia. Justru binatang itu adalah makhluk yang paling sayang alam semesta. Betul tidak? Yang bisa menjaga ekosistem, keseimbangan ekosistem itu binatang-binatang itu. Maka itu saudara, ketika banyak orang merusak bumi, bakar hutan di mana-mana, saya cuma punya ide satu. Kumpulkan mereka dengan binatang supaya belajar bagaimana binatang menjaga alam ini. Karena 3 hal: melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, mengingkari perjanjian abadi. Itu yang membuat bumi gak ada keseimbangan lagi, jadi kacau. Sama seperti dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga. Kalau orang itu pelit, hamba Tuhan pelit, gereja itu pelit, itu gak ada keseimbangan, saudara. Rusak semua. Tolong ya rekan-rekan hamba Tuhan, pikirkan soal keseimbangan mulai hari ini. Saya gak mungkin panjang. Nah, bagaimana keseimbangannya? Mari kita buka kitab Ulangan. Ya. Jeff, tolong papi bantu baca juga. Ulangan pasal 24, saudara. Ini keseimbangan. Ya, Ulangan 24 sebentar. Mulai ayat yang ke 14. Ulangan 24, 14, 15 dulu ya. Ya, 14 dan 15. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Tuhan tolong kami mengerti firman ini. Nah, tetap buka Ulangan 24, nanti kita akan baca ayat-ayat yang lain. Saudara, ya. Inilah hukum tentang hak kaum buruh yang tertulis paling tua di dunia. Ingat loh, zaman Musa. Musa ke kita itu hampir 4.000 tahun, saudara. Bayangkan, hampir 4.000 tahun yang lalu, Papa di surga sudah memberi hukum tentang hak kaum buruh, pekerja harian. Saudara, padahal secara hukum internasional, hukum kaum buruh ini terjadi setelah revolusi industri. Sebelum revolusi industri, nggak ada hak kaum buruh, karena semuanya petani, semuanya kerja. Tapi begitu ada industri dimulai di Inggris, Eropa, maka banyak pekerja harian. Catat, ini yang luar biasa. Nah, negara-negara barat itu memakai hukum ini. Maka itu kalau ada yang pernah tahu ya, yang belum tahu supaya sekarang tahu. Mengapa mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri, ya, kalau mereka libur dan bisa kerja di restoran cuma cuci piring, atau kerja di perkebunan buah untuk petik buah kalau musim buah dan masukkan ke peti-peti untuk diekspor. Gaji cuma cuci piring, masukkan buah, cuma membersihkan rumah orang. Itu bisa jauh lebih kaya daripada bapaknya setengah mati kerja di Indonesia. Karena negara-negara barat itu pakai hukum Musa ini, bahwa kaum buruh itu harus terima gaji harian. Tidak boleh kamu tahan. Hari itu juga kamu harus memberikannya. Sebab mereka mengharapkan gaji itu. Saudara, jangan main-main. Nah, sekarang kita nggak usah lari ke jauh-jauh. Malaysia. Kalau dipikir, saudara, luas Malaysia, negaranya ya, dengan luas wilayah negara Indonesia, itu jauh sekali. Nggak sampai 10%. Ini lihat Malaysia, semenanjung,
yang perbatasan dengan Thailand di utara, lalu perbatasan yang selatan dengan Singapura, Semenanjung, lalu sedikit yang ada di Pulau Kalimantan bagian utara, Sabah, Sarawak, itu pun dibagi dengan Brunei Darussalam. Mengapa negara Malaysia yang luasnya begitu kecil dibanding Indonesia? Malu kalau saya ngomong ini malu betul. Mengapa banyak TKW dan TKI yang kerja di Malaysia dari Indonesia? Kenapa? Sebab hukum negara hukum negara Malaysia itu masih pakai hukum negara Inggris yang Kristen. Maka itu gaji buruh di Malaysia beda dengan di Indonesia. Oke, saya tunjukkan fakta. Kalau saudara masih ingat. Saudara pernah dengar kata UMR, upah minimum regional? Menteri Tenaga Kerja siapa yang menggunakan itu pertama kali? Saya percepat. Sebelum Menteri Tenaga Kerja, Yaakob Nuawea, yang orang Katolik, orang Flores itu, diangkat jadi Menteri Tenaga Kerja. Sebelum itu tidak ada undang-undang UMR untuk Indonesia. Gaji buruh tergantung bosnya mau gaji berapa. Begitu ada UMR. Karena Pak Yaakob Nuawea itu tahu Alkitab. Maka itu dia pakai hukum ini. Tapi pun nggak berlaku dengan baik. Nah, saudara lihat kalimat terakhir ayat 15-nya. Ternyata kaum buruh ini punya jalur online ke surga. Nggak main-main loh saudara. Ditulis begini. Supaya ia jangan berseru kepada Yahweh mengenai engkau para majikan yang tidak membayarkan gajinya pada hari itu juga, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi kalau kita baca ayat ini, ternyata kaum buruh di mata Tuhan jauh lebih berharga daripada hamba Tuhan. Loh kok bisa? Ayo, mana ada ayatnya hamba Tuhan dapat jalur online ke surga untuk lapor kalau ngalami apa-apa. Tapi kaum buruh yang gajinya nggak dibayar hari itu dikasih jalur online, lapor ke surga. Aku akan urus bosmu yang mengambil hakmu, gajimu pada hari ini. Ngeri saudara. Berarti ini hukum memberi. Oke, lanjut. Nah, ayat 17. Ya. Ayatnya yang ke-17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Ya, ayat 18. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Maaf sebentar ya, saudara, ada tamu lagi. Lus, tolong beli itu Lus, tante itu bawa sagu. Beli aja. Maaf, saya lagi sharing. Ini langganan saya jual sagu. Sagunya enak sekali saudara. Maaf ya, maaf. Kami di Popo itu makan sagu. Maaf. Sebentar tante. Maaf. Beli aja Lus. Kalau bisa beli semua nggak apa-apa, nanti kasih ke guru-guru. Oke ya, saya lanjutkan saudara. Jadi 3 kelompok utama yang Tuhan sebut di kitab Taurat. 3 kelompok orang utama. Maka tuh kalau kita membaca kitab Taurat Musa, selalu 3 nama ini disebut. Orang asing, janda, dan anak yatim. Tolong. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, sebuah sungai itu ditentukan oleh muaranya. Dan lewat Taurat Musa ini, saudara dan saya diberitahu tentang muara pemberian kita. Muaranya ternyata pada 3 kelompok orang ini. Orang asing, anak yatim, dan janda. Maka kita perlu muaranya ke situ semua berkat Tuhan. Maka itu hamba-hamba Tuhan, izinkan saya ngomong. Kalau mengajak jemaat memberi, bukan untuk Tuhan. Tapi perhatikan 3 kelompok orang ini. Yang harus serius kita beri, kita bagi. Karena ini yang Tuhan mau. Ingat loh, jangan perkosa hak mereka. Jangan ambil pakaian 3 orang ini untuk gadai. Wih, jahat sekali. Maka itu beda sekali dalam hidup kita. Maaf. Enggak apa-apa. Ambil aja nanti pakai uang. Maaf saudara, ini masih. Ya. Jadi kita harus tahu konsep ini saudara. Untuk kita berbagi. Oke ya.
Jadi muaranya tahu ya, sungai. Jadi saya berpikir begini, waktu saya ke Kalimantan Timur pertama kali, begini saudara. Ternyata Papa di surga tidak akan buat sungai dari sumbernya. Loh, kok bisa? Tuhan buat sungai pasti mikir muaranya dulu. Betul tidak? Karena kalau sumbernya itu pasti, siapa sumber kita? Tuhan Yesus Kristus yang punya segala-galanya. Tapi muaranya kita harus mikir. Nah, teori ini yang saya ajarkan kepada semua anak Tuhan yang mau mulai berbisnis. Saya ulangi lagi, ini yang saya pakai untuk, maaf, ada Pak, di tas ini, yang plastik putih. Bukan, enggak cukup, yang kantong, maaf ya, ini lagi belanja. Plastik putih aja, yang plastik. Kantong bukan, yang kantong plastik. Kresek. Ada? Itu yang putih, yang pinggir. Bukan yang kantong kresek. Itu pas. Nah, itu dia. Maaf saudara. Nah, ini yang kita harus pelajari saudara. Kalau mau bisnis, jangan mikir modal berapa, tempatnya di mana, mau usaha apa. Betul. Percayalah kalau kita bisnis takut akan Tuhan. Kalau kita bisnis dengan mikir apa yang Tuhan percayakan, itu pasti untung. Bisa berkata amin? Motivasinya. Amin. Nah, saya berkata kepada mereka mau bisnis, mikir muaranya dulu. Karena kalau kamu bisnis dan tahu muaranya kemana, hasilnya akan luar biasa. Maaf, saya beri cerita langsung. Cari di Google, saudara. Di Indonesia ada startup, ya. Ini unicorn sudah dia. Namanya Si Cepat. Cari di Google. Perusahaan titipan kilat. Itu salah satu anak kami. Dia mulai 5 tahun yang lalu dengan kecil sekali. Ya, bisnis apa? Cuma 18 karyawan. Itu hampir 6 tahun yang lalu. 2014 menjelang akhir. Begitu dia dengar khotbah saya, bahwa hidup ini harus jadi papa buat banyak orang. Maka 6 tahun yang lalu dia merombak sistem bisnisnya. Maka semua karyawan itu dianggap anak atau saudara dan dia jadi kakaknya. Maka moto perusahaannya adalah begini. Perusahaan ini menciptakan banyak ayah. Saudara, sekarang Si Cepat sudah seluruh Indonesia ada. Karyawannya sudah ribuan dari 18 hampir 6 tahun yang lalu. Dan Tuhan berkati luar biasa. Karena dia tahu muaranya kemana. Ini sangat diberkati Tuhan. Lihat aja nanti di Google. Si Cepat, hebat. Tuhan melindungi mereka. Nah, awal April, ketika COVID-19 melanda, dia nangis pagi-pagi. Dia telepon saya, Pap, bagaimana ini melihat? Ya memang sedih COVID. Tapi Tuhan suruh saya loh. Suruh apa kamu? Dengar suara kesaksiannya ini. Suruh buat masker gratis. Oh iya? Ya silakan buat. Tapi jumlahnya apa? Maksudnya uangnya. Oh ya? Tuhan menyebut angka saudara. 16 miliar rupiah. Hah? Saya yang kaget. Itu nyetak masker berapa banyak? Nggak tahu. Pokoknya Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang harus dapat. Khususnya orang miskin. Ya, tukang sampah, tukang ojek, semuanya pokoknya harus dapat gratis. Saudara, sejak awal April dia. Sekarang sudah berapa puluh juta masker dibuat. Ternyata bukan cuma dia. Teman-teman pengusaha yang ngelihat itu ikut andil. Ayo kami numpang, ayo kami numpang. Jadi 16 miliar yang dia mulai sendiri, sekarang gak tahu sudah berapa puluh miliar. Gratis. Disebar. Ini baru kami di Nabire dapat kiriman 10.000 masker. Karena untuk tahun ajaran baru, anak-anak harus pakai masker sekolah, guru-guru juga. Dan itu mesti sering diganti. Luar biasa. Nah ini muaranya itu. Setelah dia tahu muara bisnisnya kemana, yaitu mencetak banyak ayah, perusahaan itu jadi berkat yang luar biasa. Jelas? Jadi muaranya ada 3 orang. Janda, orang asing, anak yatim. Nah lanjut ayat 15. Bagaimana cara kita berbagi? Masih Ulangan 24. Ya.
Ulangan Ayat 19. Ya. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Supaya Yahweh Tuhanmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Jadi kalau kita dagang, kita bisnis, kita berusaha bersama dengan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk Tuhan. Itu artinya pasti kita akan diberkati dalam semua usaha kita. Karena apa? Karena tahu muaranya. Apa itu muaranya lagi sekali? Orang asing, anak yatim dan janda. Nah, ada 3 hal saudara kita akan buka nanti. Yang pertama, menuai di ladang. Gandum, ini soal gandum. Nah, namanya manusia kan bisa lupa. Ketika kita menuai dan lupa, nggak boleh diambil balik, biarin di situ. Karena itu jatah untuk orang asing, anak yatim dan janda. Masih ingat zaman Rut dan Boas? Hukum Taurat berkata, kalau kita punya ladang dan kita punya pegawai untuk menuai panen, jangan genggam erat-erat. Masih ingat ya? Agak longgar tangan ini supaya sengaja ada yang jatuh. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang miskin, janda di daerah itu. Mereka akan mungut. Bahasa Jawa bilang leles, tahu kata leles ya? Ambil sisa-sisa. Itu hukum kasih, hukum memberi. Jadi jangan diselewengkan, jangan disimpangkan. Hanya untuk si pendeta saja, maaf saudara. Tempat kedua. Baca hal kedua. Nak, baca nak ayat yang ke-20. Ayat 2. Ayat 20, hal kedua, maaf. Ya. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Saudara, bersyukur. Saya lagi sharing ini, tiba-tiba ini penjual sagu. Dia itu janda. Nah, ternyata uang istri saya nggak cukup tadi ini. Karena masih banyak. Saya bilang ambil semua. Lah ini ambil semua. Nanti saya bagi. Nggak mungkin kami makan sendiri. Janda, anak yatim, orang asing selalu ada dengan kita. Itu jatah mereka. Itu bagian mereka. Ayo kita berbagi. Ya, ini penting sekali. Ya. Coba di mana ya sagunya ya, supaya saudara bisa ngelihat loh, ini betul-betul luar biasa. Maaf ya, saya tunjukkan. Nah, ini penting, sagunya model apa supaya saudara tahu. Ya maaf ya, sebentar ya, sebentar. Mana? Ini kalau saya balik gimana ya? Tunggu. Nah, itu kelihatan nggak? Sagu sama rotinya. Ini sagunya yang ini. Jadi sagu tumbuk. Lihat ya. Nah, ini ditutup. Ini sagunya. Enak sekali, ada kelapa, ada gula merah. Nah, ini ada roti-roti juga. Oke. Lus tolong. Lalatnya banyak. Lus. Lalat. Maaf, keren ya. Sagunya segitu, rotinya juga. Nah, itu. Ayo kita berbagi. Oke, kemana lagi ini? Saya balik lagi. Maaf. Ya, oh puji Tuhan langsung praktek. Langsung kita praktek dengar firman ini. Oke ya. Itu hidup kami. Ada apa saja. Oke ya. Nah, yang kedua, ini panen zaitun, Saudara. Jadi kalau zaitun itu enggak dipetik. Capek metik karena itu buahnya kecil-kecil. Tapi dipukul-pukul. Nah, pukulan yang pertama itulah milik pemiliknya. Setelah kita pukul pertama, jangan pukul bolak-balik loh ya, pelit itu namanya. Pukul sekali, goyang sekali, rontok. Sisanya tinggalkan di pohon. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Betul? Wah, ini luar biasa, Saudara. Ya. Terus ayat 21. Nah,
Ayat 21. Ayat 21. Ya. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haleluya. Maaf saudara, maaf. Sedikit sekali gereja mengkhotbahkan kitab Ulangan 24 ini. Sedikit sekali. Padahal ini konsep yang penting dalam hidup kita. Untuk kita itu bisa berbagi. Memberi lagi sekali. Ayo. Nyatakan itu. Maaf saya cuma cerita. Berapa hari yang lalu Pak Roni itu telepon saya. Tentang satu keluarga yang cukup kesulitan. Suami meninggal karena kecelakaan. Dan pas kecelakaan itu anak mereka juga ada di situ. Anaknya hidup tapi lumpuh. Dan dia harus pakai pampers. Perlu uang segini. Pak Roni cuma berbagi. Roh Kudus gerakkan saya. Ini janda, anak yatim. Maaf saya cuma cerita ya. Apa yang saya bisa, saya bagi. Itu loh memberi. Terus begitu buat sesuatu yang penting sekali untuk kehidupan orang banyak. Nah, saya akan uraikan 3 hal ini, saudara. Gandum, zaitun, dan anggur. Ternyata 3 benda ini ditulis di kitab Wahyu. Kalau saudara baca kuda keberapa ya yang dalam pewahyuan itu yang merusak makanan seluruh dunia. Tapi Tuhan berpesan kepada malaikat yang ngeri itu. Jangan rusakkan gandum, jangan rusakkan anggur, dan jangan rusakkan minyak. Itu milik orang-orang benar. Nah ternyata ini ditulis dalam kitab Ulangan, saudara. Maka itu pemeliharaan Tuhan luar biasa. Dalam kitab Mazmur juga 104 ditulis juga ayat 15 bahwa minyak, gandum, dan anggur itu makanan pokok. Nah itu yang disediakan Tuhan. Maka itu kalau kita panen gandum ketinggalan seberkas, biarin. Kita panen buah zaitun, selesai kita pukul-pukul, sisanya tinggalin. Kita panen buah anggur, sekali petik, nggak boleh buat pemetikan ulang. Itu milik orang asing, anak yatim dan janda. Nah, tolong nak bacakan Ulangan 26 ayat 12. Maaf. Mengapa kalau gereja khotbah perpuluhan nggak pernah khotbah ayat ini? Karena takut jatahnya kurang. Maaf saudara. Ulangan 26 ayat 12. Ya, silakan nak bacain. Ulangan 26 ayat yang ke-12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Luar biasa. Enggak sekedar makan, maka itu kalau baca Alkitab yang lengkap. Sehingga mereka, 4 kelompok orang ini dapat makan di tempatmu dan menjadi kenyang. Saudara, kami di Papua ada istilah, dulu pertama saya datang bilang apa ini? Aduh Papa, beri makan kami hanya bikin kotor gigi. Apa itu? Artinya makanannya cuma sedikit. Jadi begitu makan gak sampai ke perut, cuma kotor gigi saja. Istilahnya ini lucu sekali. Nah, beri makan sampai kenyang. Itu dengan perpuluhan kita. Nah, perpuluhan itu untuk 4 kelompok orang ini. Orang Lewi jelas hamba Tuhan. Kedua, anak yatim. 3, orang asing. 4, janda. Ayo kita bagi, saudara. Oke ya? Ini yang Tuhan cari di antara kita semuanya. Oke, kita lanjut sekarang. Kembali ke 2 Korintus 8. Nah, ini tadi. Kenapa kalau kita dengar 2 Korintus 8 langsung ayat 9 sampai jadi nyanyian terkenal sekali. Hari ini kita akan bongkar firman ini dengan konsep memberi yang benar di hadapan Tuhan. Ayat 9 saya baca. Karena kita, saya ganti ya, kata ganti orang kedua jamak. Karena kita telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus.
bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Yesus itu kaya, supaya kita yang tadinya miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Roh Kudus tolong kami supaya kami betul-betul bisa mengerti firman ini dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Jadi begini, semua kita tahu Yesus itu kaya, gak usah ragu-ragu, betul? Tapi inilah kasih karunia itu, saudara, yang gereja harus tahu, dan supaya dunia semua diberkati oleh karena konsep ini. Yesus itu kaya, betul? Tapi menurut ayat ini, Tuhan Yesus pernah miskin gak? Pernah. Buktinya dia menjadi miskin. Loh kok bisa? Bagaimana dari kaya kok mendadak miskin? Karena dia ketemu orang-orang miskin. Nah, begitu Tuhan Yesus ketemu orang-orang miskin, dia bagi. Maaf ya saudara, hamba Tuhan yang tidak pernah melakukan ayat ini 100%. Khotbahnya pasti hanya cuma, ayo kamu yang kaya beri ya sampai miskin. Tapi nggak sampai lengkap. Izinkan saya menceritakan kebenaran ini. Saya bersyukur dapat pewahyuan yang luar biasa. Begini, Yesus kaya raya karena dia Tuhan. Nggak usah takut. Begitu ketemu rombongan miskin yang pertama, misalnya, ya saya nggak tahu berapa jumlahnya. Pokoknya ada sekelompok orang miskin yang datang kepada Yesus hari itu. Ini hati Tuhan Yesus setiap kali ketemu orang miskin, langsung dia jadi miskin seketika. Karena kekayaannya dia beri semua. Maka itu kenapa dalam pelajaran persembahan yang Tuhan Yesus ajarkan di Markus pasal yang ke-12, itu unik pelajaran persembahan. Jadi begini gereja, yang dihitung oleh Tuhan Yesus kalau kita memberi, yang dihitung oleh Bapa di surga, bukan yang kita beri. Yang kita beri itu dihitung oleh bendahara. Yang Tuhan hitung yang masih ada di saldo bank, yang ada di rumah. Nah, mati kita. Karena dia yang paling tahu berapa saldo kita. Lagi sekali, kalau kita memberi, itu yang dihitung oleh Tuhan yang masih di rumah dan masih di bank. Yang kita beri di gereja atau untuk pelayanan, itu yang hitung bendahara. Maka itu Tuhan Yesus berkata, kenapa si miskin yang cuma kelitik bunyinya itu dikatakan jauh lebih kaya, lebih banyak memberi daripada orang kaya yang ruk suaranya. Karena zaman dulu kan koin semua. Karena begini, saya beri contoh. Kalau kita punya 1 juta rupiah, maka kita bisa memberi 100.000. Wih, hebat bukan? Ya. Berarti kita beri 10%-nya. Tapi ada orang miskin hanya punya 100 rupiah dan dia beri 50 rupiah. Nah, menurut Tuhan yang 50 rupiah ini jauh lebih banyak daripada yang 100.000 rupiah. Loh kenapa? Karena yang dihitung yang masih di rumah. Nah, orang yang memberi 100.000 tadi akan dinilai sama oleh Tuhan Yesus kalau dia memberi 500.000. Nah, tolong bacakan Markus 12 ayat 44. Tolong, Markus 12 ayat 44. Ini ayat yang mendukung 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Jadi dukungannya di Markus 12:44. Coba baca, nak. Markus 12 ayat 44. Ya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Mati kita kalau melakukan ayat itu. Maaf saya berkata. Janda ini yang lain memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya, miliknya.
Jadi seorang yang kaya bisa memberi orang miskin sampai dia pun ikut miskin. Itu artinya dia memberi semua nafkahnya, semua miliknya. Udah saya tahu lah semua jawabannya. Mana mungkin. Maaf saudara. Tuhan, engkau dipermuliakan. Engkau dipermuliakan. Izinkan saya berkata, enggak percaya enggak apa-apa. Tapi saksi hidup masih banyak sampai hari ini. Saya kalau memberi saudara, ya sampai ayat itu saya gunakan. 0, habis. Sudah enggak bisa lagi. Terus gimana setelah itu? Nah ini dia rahasia dengar. Nanti pasti ada yang tanya, berarti kita enggak boleh nabung? Boleh, nanti saya jelaskan. Ketika Tuhan Yesus ketemu gerombolan miskin yang pertama, langsung dia jadi miskin karena dia beri semuanya. Maka si miskin jadi kaya. Karena dia Tuhan, gak lama dia kaya lagi. Betul? Baru kaya sebentar, ketemu rombongan miskin kedua. Maka dia jadi miskin lagi karena dia beri semua. Nah karena dia Tuhan, gak lama lagi kaya lagi, ketemu rombongan miskin ketiga. Nah saya stop sampai di sini. Saudara dan saya yang termasuk mantan rombongan miskin pertama dan kita sudah jadi kaya. Ingat, kita dalam hidup sering ketemu orang miskin gak? Sering. Nah maksud Tuhan, kalau kita yang mantan miskin bisa diperkaya karena Yesus mau jadi miskin, jangan takut memberi pada orang-orang miskin itu. Beri sampai kita miskin. Percayalah, karena kita sudah menyatu dengan sumbernya. Kita sudah menyatu dengan Tuhan Yesus. Enggak lama lagi kita pasti akan kaya lagi. Pasti berkata amin saudara. Nah begitu kita kaya lagi, karena kita nyatu dengan sumbernya. Enggak lama kemudian ketemu rombongan miskin yang berikut. Maka kita pun harus berbagi lagi. Sampai kita miskin lagi. Teruskan sendiri dah. Akhirnya begini. 2 Korintus 8 ayat 9. Saya percaya kalau semua kita melakukan firman itu, akan ada suatu titik ayat itu akan tergenapi dan tidak perlu diulangi lagi. Ketika di dunia gak ada orang miskin lagi. Keren gak saudara firman ini? Ini tugas gereja yang harus berani memberi sampai nggak ada orang miskin lagi di dunia ini. Saudara, kalau itu terjadi dalam hidup kita, betapa indahnya Injil dikenal oleh banyak orang. Dunia akan tahu siapa Tuhan Yesus. Bersyukur ibu janda yang jual sagu ini datang tiba-tiba. Ya udah, saya beli semua. Istri saya tadi yang ambil. Luar biasa bukan? Dia pasti pulang dengan senang hati. Karena gak mikul-mikul lagi. Ayo hari ini saudara kita belajar mengenapi firman ini. Maka kalau demikian ada keseimbangan dalam hidup ini. Dan kalau ada keseimbangan maka semuanya akan jadi balance. Ya, semuanya akan jadi indah. Semuanya akan jadi menyenangkan. Karena ada keseimbangan. Maka itu konsep memberi, kita harus tahu mulai hari ini bahwa Tuhan ingin kita mempermuliakan namanya lewat hidup yang mau berbagi. Ingat loh, kalau kita mau jadi sungai, ya udah diberkati Tuhan, tapi sungai itu nggak akan bangkrut. Oh ya saya harus tambahkan. Kenapa sungai nggak ada yang bangkrut? Masuknya dikit, keluarnya banyak. Ternyata sepanjang sungai itu sering turun hujan. Nah kalau ada hujan, berarti sungai itu debit airnya bertambah. Apa itu hujan? Itu bonus. Maka itu waktu saya mau menikah, saya berkata pada istri saya, sumber income kita ada 2. 1 persembahan, kalau aku melayani. 2 itu bonus. Pas gak ada pelayanan, ternyata ada orang kasih berkat. Nah itu bonus. Kita gak boleh pakai 1 rupiah pun. Kalau kita gak pelayanan dapat berkat. Itu harus mengalir semuanya. Itu prinsip saya. Yang kedua, air sungai bisa bertambah walaupun masuknya kecil. Sepanjang sungai itu pasti ada
Sungai mata air kecil yang bermuara. Nah, dalam hidup saya ada banyak orang yang menjadi pengusaha karena saya bimbing. Nah, itu mulai masukkan airnya ke sungai saya. Yang ketiga, ya, makin panjang sungai itu, ternyata makin banyak sungai-sungai kecil numpang bermuara untuk sampai ke laut. Hebat bukan? Nah, itulah 3 tambahan dari sungai hidup kita yang kita akan jadi berkat, enggak putus-putus. Maka sungai kehidupan itu enggak akan pernah kering. Karena sumbernya enggak pernah kering. Maka ada hujan yang terus turun. Ada mata air tambahan sepanjang sungai itu. Dan banyak sungai-sungai kecil, sungai pendek yang enggak bisa sampai ke laut, muaranya numpang bermuara di sungai kehidupan kita. Maka kata memberi seperti ini, saudara. Injil diberitakan. Nama Yesus dikenal oleh banyak orang. Karena kita enggak pelit. Maka itu saya ulangi lagi. Musuh Injil bukan setan. Musuh Injil itu orang Kristen kaya yang pelit. Itu musuh Injil. Kiranya firman ini jadi berkat buat kita semuanya. Supaya apa yang Tuhan percayakan kepada kita sampai kemana-mana. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai kita ketemu lagi. Saya serahkan kepada host, ya. Atau ada tanya jawab, silakan. Jadilah pelaku firman.